Kalau Tuhan yang mempersatukan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang dipersatukan Tuhan, apa saja yang dipersatukan Tuhan, pernikahan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Shalom peeps, it's Becca here. Welcome to Pep Talk from Up Close and Personal Podcast. Marriage is scary, sebuah kalimat, sebuah istilah yang hari-hari ini digaungkan di sosial media dengan banyaknya kita melihat pernikahan-pernikahan dari influencer maupun para selebritis Indonesia khususnya yang gugur satu-satu gitu ya. Dengan banyak penyebab, ada yang karena masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan lain-lain gitu ya. Saya sebagai orang yang belum menikah jadi takut untuk melangkah ke dalam pernikahan. Bagaimana kalau saya nanti menikah dengan orang yang salah? Kalau di dalam Tuhan Yesus tuh kan nggak bisa tukar tambah ya kan, nggak bisa bercerai gitu. Jadi saya harus stick sama orang itu for the rest of my life. Bayangin bagaimana nggak enaknya hidup seperti itu gitu ya. Gimana kalau suami saya kasar? Gimana kalau nanti suami saya pemarah? Gimana kalau nanti suami saya pemalas gitu dan lain sebagainya, yang membuat akhirnya banyak orang mengambil keputusan kalau menikah bukanlah menjadi prioritas yang utama. Kita akan membahasnya bersama-sama di Pep Talk. Check it out. Shalom Ibu. Shalom Becca. Ya seperti di awal tadi mau ngomongin soal marriage is scary, menikah itu menakutkan gitu ya. Sebagai seorang single ya Bu ya, melihat semua orang yang melihat semua yang terjadi gitu ya, mulai dari kekerasan, belum lagi perselingkuhan, belum lagi mungkin masalah ekonomi dan lain sebagainya. Dan kadang gitu ya, yang namanya couple goals itu cuma tipu-tipu doang di sosmed ya Bu ya. Iya. Ternyata enggak, aslinya abusive. Seperti yang baru beberapa minggu terakhir terjadi ketika seorang suami memblender istrinya. Bukan blender buah ya Bu ya, Kayak tapi bumbu ya di istrinya di blender. It's menakutkan gitu. Nah ini bagaimana ya Bu? Saya yang masih single, honestly itu takut gitu ya ketemu cowok yang red flag kayak gitu. Apalagi dalam kekristenan tidak bisa yang namanya tukar tambah, tidak boleh adanya perceraian. Nah itu gimana Bu? Ya, hubungan suami istri yang seperti itu, hubungan rumah tangga yang seperti itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Di Alkitab, dari perjanjian lama sudah ada semua. Dari zaman Sodom dan Gomora itu sudah ada semuanya. Baik itu yang brutal atau segala macam, dan bahkan sampai sesama jenis itu ada di situ. Makanya Tuhan murka banget dengan Sodom dan Gomora. Ingat ya cerita tentang Lot, di mana Lot sudah memilih daerah yang mau mereka tinggal ya. Dia pilih Sodom dan Gomora, tapi tetap di daerah situ begitu liarnya, begitu bebasnya hidup ya, seksual semuanya. Tapi kehidupan daripada Lot sih mereka oke-oke aja, tapi Tuhan tidak suka dengan Sodom dan Gomora, dan Tuhan memurkai dan Tuhan mau menghanguskan dengan api. Jadi hal itu sebetulnya nggak hal yang baru, karena sudah ada. Karena itu ada dari mana? Dari adanya iblis. Iblis yang sejak awal sudah merusak rumah tangga. Sejak bahkan di Taman Eden pun sudah merusak rumah tangga ya. Rumah tangga yang Tuhan jadikan itu dirusak. Dan kita lihat juga pembunuhan pertama terjadi di Taman Eden juga, bukan di Taman Eden, di keluarga pertama saat itu. Sehingga hal tersebut kalau kita sekarang ini menjadi takut, sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu sudah ada. Cuman memang zaman dulu tidak diekspos sedemikian rupa, tidak ada sosmed, dan orang itu nggak berani membongkar, nggak berani membuka seperti itu. Nah sekarang kan dengan kemajuan teknologi semuanya, semua mau diviralkan, mau ini, dan merasa bahwa saya berhak. Nah sehingga ada yang tampil dan membuat orang yang belum mengalami hidup rumah tangga, ada yang takut, juga ada yang enggak, aku bisa seperti ini. Nah itu kembali lagi kepada hubungan
kita, Beka. Kalau tadi kamu bilang kayak bagaimana dengan orang yang single. Nah, bagaimana hubunganmu yang single ini dengan Tuhan? Itu yang terpenting, itu landasan. Nah, hal tersebut, keadaan pernikahan yang terjadi sekarang ini, itu bukan menjadi suatu tolak ukur atau ukuran fondasi daripada pernikahan yang kudus yang dari Tuhan. Nah, baiklah kita berdasarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang pernikahan? Itu yang terpenting. Jangan terpengaruh dengan apa yang terjadi di sosialita. Apa yang terjadi di orang-orang saat ini kejadian. Kalau kita hanya fokus kepada kejadian baru kayak gini, kejadian baru kayak gini, maka kamu akan ketakutan deh hidupnya. Mau hidup di mana aja akan terjadi kayak gitu. Karena selama kita di dunia ini, jahat mulu yang ada. Iblis mulu yang ada. Tindakan iblis terus yang ada semuanya. Nah, kita nggak akan bisa hidup tenang. Oleh karena itu, kita harus menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Yaitu back to the Bible. Kembali kepada landasan pernikahan. Itu yang terpenting. Apa kata Tuhan tentang pernikahan? Pernikahan itu kudus. Dua menjadi satu. Laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Itu kudus. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita tahu bahwa aku hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, maka dasar kehidupan kita, apakah dengan pernikahan, apakah dalam kehidupan nantinya, kita landasannya di firman Tuhan. Berarti memang harus cari pasangan yang sama gitu ya. Harus, karena Tuhan menghendaki bahwa kita tidak boleh memiliki pasangan yang tidak sepadan. Kalau nggak sepadan, otomatis fondasi nggak sama. Kalau fondasi nggak sama, pasti akan satunya ambles, satunya tetap seperti ini. Jadi harus di atas dasar firman Tuhan yang sama, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rumah itu dibangun dengan fondasi yang kuat. Kalau tidak, berarti kamu bangun rumah di atas pasir, pasti akan roboh. Ada badai, ada hujan, roboh. Tapi ketika dibangun di atas batu karang yang teguh, mau ada angin badai kah, mau ada hujan, apa saja dia tetap kokoh berdiri. Karena dasarnya waktu mereka menjadi satu, bukan suka-suka saja, sama suka karena dia baik, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia kaya atau apa seperti itu. Tapi dasarnya karena Tuhan yang mempersatukan. Nah, kalau Tuhan yang mempersatukan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang dipersatukan Tuhan, apa saja yang dipersatukan Tuhan, pernikahan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Tidak bisa diceraikan walaupun apapun yang terjadi. Karena kan nggak mungkin ya namanya orang menikah hidupnya akan selalu bahagia, happily ever after. Ya, makanya gitu itu harus bersama di dalam Tuhan. Yeah. Kalau di dalam Tuhan, keadaan badai segala macam semuanya, keadaan kekurangan, keadaan masalah ekonomi semuanya, mereka akan masuk di dalam Tuhan dan mereka akan jalani, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Iya, ini agak personal nih Bu ya. Ya. Ibu memutuskan untuk tidak menikah. Benarkah itu? Iya, tapi bukan saya yang memutuskan. Oke. Itu terjadi ketika Tuhan memanggil saya di tahun 2001. Ya, ketika saya mendapat panggilan, kemudian ada proses dalam kehidupan saya, dari proses ke proses di mana saya dibersihkan terlebih dahulu dalam ya kotor-kotor dosa semuanya. Dan suatu hari tahun 2001 juga saya mendengar panggilan dari Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata yang selama ini saya tidak pernah dengar dari seorang pria. Yang saya cari sebetulnya. Saya berhubungan dengan pria udah banyak sekali ya. Maksudnya adalah pacaran atau semua, bahkan sampai sempat bertunangan. Tetapi tidak jadi. Tapi tetap ada kata-kata yang tidak pernah saya dengar dari seorang pria. Yaitu adalah, I love you just the way you are. Aku mengasihimu dengan keadaanmu sekarang apa adanya. Pada saat itu keadaan saya dalam keadaan berdosa. Tapi Tuhan mengasihi saya. Itu saya tidak pernah dengar. Karena selama ini orang yang berkata cinta ke saya itu karena ada sesuatu. Yeah. Ada punya tujuan. Hanya untuk senang, hanya untuk apa. Tapi pada saat itu, pada saat saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak punya sesuatu apapun, ada seorang yang berkata demikian. Dan itu ketika dia berkata, I love you, itu kayak bungkus, kayak memenuhi sekujur tubuh saya. Dan bukannya tubuh, tapi manusia, roh saya kayak disiram. Dan saya tidak pernah mendengarkan. Ya selama ini mungkin ada yang berkata, aku suka kamu, tapi tidak ada, there's no meaningful.
ketika itu. Tidak membuat saya gitu. Paling yang membuat saya keren tuh orang, cakep gitu aja kan. Tapi ini tanpa ada wajah, ada suara, hanya suara aja, itu menggetarkan. Dan saya nangis saja. Kok ada orang yang mau mengasihi saya dengan keberadaan saya seperti itu, tanpa mempertanyakan apa yang sudah kamu lakukan, dengan siapa, kamu bagaimana, tapi dia tahu, dan itu Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya menemukan cinta yang selama ini saya cari. Dan saya dipuaskan itu. Dan sejak itu dia bilang, I am your husband. Dan saya, yes Lord, I am your servant. Saya hanya hambamu. Saya hanya orang yang berdosa, yang kotor, tapi saya serahkan semuanya. Dan sejak saat itu, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhan berkata, I love you. Nah, itulah, di situ saya sepertinya kayak menandatangani suatu surat perjanjian ikrar pernikahan. Yang membuat saya puas. Yang selama ini nggak puas terus. Tapi di situ walaupun tidak ada fisik dari ini, I know what is love is. Wow, biasanya kalau I love you just the way you are is just a song ya Bu ya dari Bruno. Tapi really maksudnya sampai salah tuh really. It's okay. Really happening in my life ya. Jadi itu memang betul. Selama ini nggak ada orang yang bisa mengasihi saya apa adanya. Yeah. Ya. Minta perubahan dulu, minta sesuatu dulu. Sedangkan saat itu saya belum berubah. Saya masih merokok. Saya masih dalam dosa. Tapi saya mendengar suara yang jelas sekali, I love you just the way you are. Nah, itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan. Dan membuat saya tahu apa sih cinta yang sesungguhnya yang selama ini saya cari, saya kejar di setiap laki-laki yang saya tidak temukan. Saya temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, berarti sejak saat itu, ya istilahnya udah tadi Ibu bilang ya, sudah tekan kontrak untuk tidak fully buat Tuhan gitu ya, semuanya buat Tuhan. Bagaimana? Ya Ibu tahu ya kalau di sini gitu ya, umur segini, umur seperti aku belum menikah, udah pasti kalau aku udah nggak pernah lagi mau kumpul keluarga, karena pasti yang ditanya kapan nikah ya. Itu sepupu-sepupu kamu udah pada punya anak semua gitu ya. Kamu belum juga, makanya nggak pernah ikut-ikut lagi gitu. Nah itu gimana tuh Bu waktu mendengar dan Ibu ngasih tahu keputusan saya gitu. Ya memang pada saat itu orang tua saya masih belum bisa terima ya. Karena mereka masih tetap terus berharap untuk bisa saya memiliki suami, menikah seperti itu. Dan terus mereka berdoa untuk itu. Dan saya hanya simpan dulu tuh semua. Simpan sampai saya sendiri settle. Ya, saya sendiri pada saat itu saya sudah, yes Lord, I give all my life. Tapi saya harus settle dalam dulu. Di mana di situ ada pergumulan di dalam fisik. Ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang sempurna, yang seperti miliknya Tuhan sendiri, tentu ada kebutuhan biologis semuanya. Dan itu saya masuk dalam masa transisi, perpindahan yang tidak langsung. Dan Roh Kudus, Roh Allah ini yang memberikan kekuatan, kepuasan dalam arti manusia roh yang seutuhnya. Sehingga saya bisa melewati masa di mana tidak ada kebutuhan secara seksual, dan tidak ada kebutuhan secara seksual itu baik fisik maupun dalam pikiran, dalam hati, tidak ada. Nah itu diproses sama Tuhan, tentunya saya harus masuk dalam firman. Dimasukkan dalam firman terus, jadi di-separate, dikuduskan kayak gitu, dicuci, dibersihkan, itu terus di firman selama 1-2 tahun berapa saya terus dalam firman. Dan itu nggak gampang karena gangguan semuanya, karena juga ketika harus keluar dari kamar
bergaul dengan orang, doanya orang tua, berdoa supaya Elke dapat suami, supaya ini, semua begitu aja. Nah itu nggak gampang. Tapi Roh Kudus inilah yang menolong saya untuk melewati baik itu persoalan pribadi saya di dalam, secara roh, secara biologis, secara fisik, dan menghadapi orang-orang. Sampai saya diproses, saya kurang tahu berapa lama, kurang lebih mungkin sekitar 5 tahunan ya sejak saya dipanggil itu, barulah di dalam saya berani ada suara, saya harus bicara kepada orang tua untuk menyampaikan bahwa inilah yang terjadi, gimana saya ada ini. Nah, ketika saya nyampaikan itu, mereka ya, tapi mereka belum bisa klik, belum bisa dapat gitu ya, karena nama orang tua ada, saya anak perempuan satu-satunya gitu ya. Jadi mereka masih ada suatu kepinginan untuk punya yang mereka inginkan. Tapi saya bergaul terus dengan Tuhan. Terus menerus sampai kurang lebih sekitar tahun 10 tahun ya, 12 tahun seperti itu, baru ketika dia melihat pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya ini kan, dan saya tegaskan lagi, stop untuk berdoa seperti itu. Tapi serahkan saya sebagai miliknya Tuhan. Dan dengan perubahan dari kehidupan saya itu, yang membuat orang tua saya, papi saya itu, yang melihat perubahan itu, dan dia juga diubah secara manusia, rohnya, sehingga dia bisa mengerti, memahami, oh ternyata Tuhan itu memanggil anaknya itu untuk ini. Baru dia bisa menerima dan dia support. Disitulah terjadi suatu, bagi saya itu kebahagiaan. Orang tua saya, papi saya bisa support gitu. Wow ya, luar biasa disupport oleh keluarga juga gitu ya Bu ya, puji Tuhan. Nah ini tadi Ibu sempat nih membahas soal biologis ya, agak 18+ nih ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kita sebagai manusia, kita punya needs gitu ya. Dan aku kan juga sudah berumur ya Bu ya. Jadi banyak dari orang-orang gitu ya yang udah seumuran aku gitu, di atas aku juga itu sudah menikah gitu. Atau banyak juga ada yang belum menikah gitu ya. Tapi kita nih ya yang masih single gitu ya, beberapa teman yang masih kita yang masih single sharing gitu ya, ini gimana ya, kok kayaknya gimana ya Tuhan gitu ya, kita ketika kita ke dokter gitu ya, kita mengalami penyakit ya Bu ya, maksudnya ada penyakit seperti mungkin kalau buat perempuan gitu ya, ada yang penyakit kista atau mungkin cancer gitu ya di payudara, atau buat laki-laki prostat gitu ya, dan lain sebagainya dikarenakan kita belum menikah. Jadi kalau pas periksa ke dokter belum menikah ya, makanya penyakitnya dokternya kayak udah, oh iya belum menikah gini. Nah itu gimana tuh Bu dari pandangan Tuhan? Sedangkan kalau memang kita kan belum dikasih nih ya, maksudnya aku juga berdoa tiap hari, cuman ya memang belum dipertemukan gitu, mau gimana, masa maksa sama orang di jalan, ayo kita nikah gitu ya, kan nggak mungkin gitu juga kan. Nah itu bagaimana tuh Bu? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita juga punya yang tadi Ibu bilang gitu ya, ada kebutuhan yang hanya bisa dilakukan oleh suami dan istri gitu, sedangkan kita belum menikah, umur makin menanjak, lalu penyakit berdatangan gara-gara hal itu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Nah kita perlu tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala makhluk, termasuk manusia adalah makhluk yang sempurna yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan seluruh sel-sel semuanya. Dan dialah yang paling tahu tentang hal tersebut. Ya. Seperti ketika Tuhan tadi saya sampaikan bahwa Dia yang memuaskan. Itu Dia tahu kebutuhan. Dan itu bukan berarti terus dipuaskan dengan seperti untuk secara biologis. Tapi roh ini yang dipuaskan. Manusia roh ini yang dipuaskan. Sehingga hasrat untuk itu tidak ada. Hasratnya adalah hanya untuk masuk dalam roh firman Tuhan. Ya. Secara fisik kita tetap tidak berubah. Perempuan saya tidak berubah jadi terus laki atau kayak gimana, nggak berubah, atau nggak berubah jadi gimana. Tetapi manusia roh, kebutuhan biologis itu sebetulnya bukan dari hanya fisik biologis, tapi itu dalam roh. Kalau di dalam manusia roh kita itu sudah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman itu sendiri, maka semuanya itu sudah terpenuhi, terpuaskan. Nah sekali lagi saya katakan, ketika engkau tahu saat ini engkau belum menikah,
kembalikan itu semua kepada Tuhan. Serahkan kembali kepada Tuhan. Dia yang memiliki engkau. Tentunya dia tahu segala setiap kebutuhan needs dalam tubuhmu ini, dia sangat tahu. Dan bagaimana dia sendiri yang akan memuaskan. Bukan dengan cara manusia secara fisik, tapi manusia roh itu yang terpuaskan terlebih dahulu. Dan itu yang saya alami. Sehingga tidak timbul dalam hati, dalam pikiran itu untuk mencari kepuasan, mencari sarana seni. Tapi kita malah, saya dalam manusia roh seutuhnya. Dia orang berkata kalau kamu tidak menikah kamu nggak utuh. Tidak. Justru saya merasa saya ini sangat utuh dan seutuhnya. Jadi bagi orang yang belum menikah, baik pria maupun wanita, engkau bukan tidak utuh. Engkau bukan separuh manusia. Tidak. Tapi engkau utuh. Engkau harus manusia utuh. Nah, sekali-kali iblis suka mengganggu kita dengan, kamu nggak sempurna, kamu nggak utuh, karena kamu belum punya pasangan, karena kamu belum ini. Tidak. Justru sebelum kita memiliki seorang pasangan, kalau kamu memang Tuhan menghendaki kamu menikah, kamu harus menjadi manusia dulu seutuhnya. Dan Tuhan akan berurusan dengan setiap orang masing-masing untuk utuh dulu. Karena setiap orang ini sudah dicoreng oleh iblis. Dihanguskan image dari Tuhan. Nah, ini harus diutuhkan kembali, dikembalikan seperti ciptaan yang semula. Baik pria maupun wanita menjadi manusia utuh dulu. Sehingga ketika seseorang pria utuh dan seorang perempuan utuh, nah, Tuhan menghendaki pria ini dengan perempuan ini, maka dia akan mempertemukan. Tidak separuh dengan separuh. Nah, yang bisa memberikan kepuasan hanya Roh Allah, Roh Kudus yang menciptakan kita itu sendiri. Amin. Ya, ya kita belajar bersama-sama gitu ya. Saya juga belajar juga ya Bu ya. Karena sometimes bukan itu yang kita cari ya, namanya mengisi kekosongan. Jangan sampai ya akhirnya karena itu kita jadi jajan-jajan ya terus jadi seringkali berdosa. Ya, itulah yang kadang-kadang orang banyak nggak tahan dengan sendiri. Ya, kemudian mereka mencari kepuasan secara seksual sendiri, itu sama dengan dosa juga. Ya, dengan cabul pada diri sendiri itu sama dengan dosa, dan itu dosa, dan itu lebih parah. Ya, yang itu seringkali kan kita masturbasi seperti itu. Nah, itu orang pikir kalau di dunia it's okay, tapi not okay in the word of God. Tidak bisa. Tuhan tidak menciptakan untuk sendiri. Kalau memang kamu diminta sendiri, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan puaskan itu sendiri. Atau Tuhan akan memberikan yaitu kepuasan jadi secara manusia roh. Dan itu memang karunia, panggilan. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan sudah menghendaki seseorang tidak kawin, pasti Tuhan akan menyediakan segala apa yang dibutuhkan. Hasrat apapun, dia penuhkan, dia kuasai. Bukan terus jadi dengan spirit, no, bukan juga dengan seperti itu. Ada juga aliran-aliran yang seperti itu. Dengan roh, dengan ini melakukan hubungan seksual dengan roh. Tidak, tapi di dalam Tuhan, manusia roh ini kita utuh. Seutuh-utuhnya. Yaitu dengan apa? Dengan kita berdoa, bergaul, membaca firman. Itu dia memuaskan hasrat kita. Memuaskan semuanya. Ya. Bukan dengan spirit lain, itu ada aliran-aliran seperti itu. Single, tetapi mereka melakukan seksual dengan setan dengan itu ada terjadi seperti itu. Tidak demikian di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau kamu dipanggil Tuhan dalam keadaan single dan Tuhan menghendaki kamu untuk tetap terus tidak menikah, tidak kawin, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kekuatan, kebutuhan itu. Karena dia yang memanggil kamu. Memang nggak gampang, BK. Itu semua panggilan dari Tuhan. Ya, kalau misalnya ada juga romo-romo atau suster-suster, saya percaya itu panggilan dari Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil mereka untuk tidak menikah. Tuhan sama juga dengan Tuhan memanggil saya untuk tidak menikah, untuk hanya menjadi milik daripada Yesus Kristus. Dia yang akan memberikan segala kebutuhan itu. Iya, amin. Ada pesan gak nih Ibu ya buat para pendengar Pep Talk gitu ya, yang sama seperti saya, sudah atau mungkin di atas saya atau mungkin di bawah saya, yang karena mendengar, melihat gitu ya, dan tahu gitu marriage is scary, sehingga membuat ya udah kalau gitu nikah nggak dulu deh gitu ya, yang penting
gua udah settle hidup gua independent woman gitu atau apa gitu, ya udah cukup gitu. Atau mungkin orang-orang yang dia apa namanya ya tadi seperti kita punya kebutuhan gitu ya Bu, tetapi tidak terpenuhi dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah itu ada pesan buat mereka. Ya, pernikahan di dalam Tuhan itu sangat kudus, sangat kudus. Dan kalau engkau misalnya sampai hari ini belum menikah, belum mendapat pasangan, tetapi ketika engkau berdoa terus untuk pasanganmu, dan Tuhan tetap menghendaki engkau menikah, jaga posisimu sekarang juga, tetaplah kudus di hadapan Tuhan. Siapapun engkau, sehingga hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu itu kudus. Baru ketika itu Tuhan akan mempersiapkan pasanganmu yang kudus juga. Dan pada waktunya Tuhan akan mempertemukan. Namun bila engkau sudah menikah, tetaplah jaga pernikahan kudus itu. Jangan kotori ranjang dengan perselingkuhan, dengan hal-hal yang najis. Karena Tuhan sangat menghormati pernikahan itu. Dan bagi Tuhan kekudusan itu nomor 1. Jadi kuduskan kembali ranjang pernikahanmu. Dan apabila engkau memang dipanggil Tuhan untuk hidup tidak menikah, tidak kawin, tetaplah hidup kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bergaul dengan Tuhan. Jadi yang mau saya sampaikan, yang terlambat saya pernah lakukan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Saya dulu hidup tidak kudus. Setelah Tuhan memanggil saya baru tahu itu kekudusan apa. Jadi hari ini lewat ini, acara Pep Talk ini, siapapun engkau, mulailah hari ini dengan hidup kudus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus. Maka dia, kalau dia menghendaki engkau memiliki pasangan suami atau istri, dia akan mempersiapkan seseorang itu kudus juga. Dan engkau menjadi masuk dalam pernikahan yang kudus, perkawinan yang kudus, yang terus memuliakan nama Tuhan. Dan kalau hari ini juga, engkau harus single, engkau harus hidup sendiri, engkau harus tidak menikah, untuk Tuhan Yesus saja, engkau tetap kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Beka. Thanks for watching Pep Talk. See you on our next video. God bless. God bless. Shalom peeps, it's Becca here. Welcome to Pep Talk. Shalom peeps, welcome. Salah.